Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Borukaro PSCC. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, hari biasa pekan ke-28. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai ayat 41 dengan tema jaga jendela hati kita agar tetap bersih. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang yang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, ada sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi, saat sedang sarapan, mereka melihat keluar dari jendela kaca. Tetangga depan rumah mereka sedang menjemur pakaian. Sang istri langsung memberi komentar, memprotes kerja tetangganya itu. "Wah, itu baju-baju yang dicucinya kurang bersih. Sepertinya ibu tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar." Suaminya menoleh, tetapi ia diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap pagi ketika tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaiannya. Seminggu berlalu, kemudian sang istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya kini terlihat bersih. Lalu ia berseru kepada suaminya, "Wah, ternyata ibu itu telah belajar bagaimana mencuci pakaian dengan benar." Sang suami akhirnya berkata, "Istriku, tadi aku bangun pagi-pagi sekali dan membersihkan jendela kaca kita. Ternyata persoalannya bukan karena cara mencuci si tetangga, tetapi karena kaca jendela kita yang kurang bersih." Saudara-saudari, demikian sering terjadi. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan hati dan pikiran kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Dalam bacaan Injil hari ini diceritakan bahwa Yesus diundang oleh seorang Farisi makan di rumahnya. Yesus masuk ke rumah lalu duduk makan. Melihat sikap Yesus, orang Farisi heran bahwa Yesus makan tanpa mencuci tangan. Sebenarnya, keharusan mencuci tangan sebelum makan bukanlah sebuah aturan di dalam Taurat. Aturan itu dimunculkan oleh orang Farisi dan menjadi tradisi nenek moyang mereka. Yesus tahu orang Farisi penasaran oleh perbuatannya ini. Maka Yesus menjawab keheranan mereka dengan berkata, "Hai kamu orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cangkir dan piring, tetapi bagian dalam dari dirimu penuh keserakahan, kemunafikan, dan kejahatan." Yesus mengecam orang-orang Farisi yang dalam praktek hidup agamanya telah mengutamakan hal-hal lahiriah yang tampak dan mengabaikan kemurnian hati yang justru
membuat mereka menjadi orang-orang sombong dan munafik. Yesus menekankan bahwa bagian yang terpenting dalam diri kita adalah hati kita. Karena semua perbuatan yang baik pasti awalnya berasal dari hati yang baik dan bersih. Peringatan Yesus yang berkata, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan." Mau menjelaskan bahwa bagian yang terpenting dalam hidup manusia adalah hati kita. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita bersih karena membiarkan hati kita diterangi oleh Roh Kudus senantiasa? Atau hati kita kotor karena dikuasai oleh sampah dunia ini, yakni keserakahan, kehormatan, jabatan, kesombongan, kebencian, kemegahan diri, ketidakjujuran, dan sebagainya. Jika hal ini terjadi, maka kita tidak ubahnya seperti orang-orang Farisi yang dikritik oleh Yesus karena kemunafikan mereka yang hanya memperhatikan penampilan lahiriah, tetapi hati penuh dengan sampah-sampah itu. Saudara-saudari, seperti cerita di atas tadi, supaya mata kita terang melihat kehidupan ini, berpikir lebih positif, maka rajinlah kita membersihkan hati sebagai rumah rohani kita dari sampah-sampah yang menghambat kita untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi perjuangan bagi kita semua, yakni bagaimana kita setia memelihara hati kita agar tidak tercemar oleh godaan-godaan dunia, kemunafikan, dan kecenderungan menampilkan keindahan lahiriah. Ingat, hati adalah alat kontrol pada diri kita, karena baik buruknya seseorang ditentukan oleh hatinya. Maka mari kita menjaga jendela hati kita agar tetap bersih dan terang dan tidak ternodai oleh kemunafikan. Tuhan memberkati.